Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi 12 IPA dengan materi kedua yaitu rangkaian hambatan. Berikut adalah video lanjutan dari yang sebelumnya tentang materi rangkaian hambatan. Ini adalah contoh dan pembahasan soal ya di materi kedua ini pada bab listrik dinamis. Baik, silakan dilihat. Perhatikan gambar rangkaian berikut ini. Ada resistor ya tersusun seperti ini. Loh Pak, ini kok resistornya bentuknya gerigi? Ya sama ya. Kalau tadi sebelumnya di materi saya gambarkan dengan bentuk persegi panjang, memang realnya ya, kehidupan nyata ya resistor bentuknya seperti itu. Bentuknya seperti silinder ya. Jadi mungkin kalau kalian di SMP resistor itu disimbolkan dengan gerigi seperti ini ya tidak apa-apa. Ya, itu hanya penggambaran saja, visualisasi. Jadi ini resistor ya yang gerigi ini. Keempat hambatan tersebut ya bernilai sama. Berapakah arus yang melewati R3? Nah, ini berapa yang lewat sini? Jadi yang masuk itu ya, ini yang masuk arusnya 2 ampere. Nah, kita bisa menganalisanya dengan IA dan IB. IA itu berarti arus yang melewati cabang atas, yang IB lewat yang cabang bawah. Oke? Selanjutnya, kita analisa bahwa rangkaian yang di atas ini, yang cabang atas itu ada 2, sehingga ini tersusun seri ya. Nah, kenapa seri? Karena satu garis hubung. Jadi kalau seri, kalau kita jumlahkan atau kita gabungkan, maka hasilnya 2R ya, karena R tambah R. Ingat ya, kalau seri kan penggabungannya ditambah, kalau paralel diseper ya. Rangkaian bawah cuma sendiri ya, jadi R saja ya. Lupa kok ada RR ya, karena di soal tadi kan tidak diketahui berapa ohm ya, kita misalkan saja R ya, karena kan sama semua R gitu aja ya. Paham sampai sini ya? Lanjut, lalu kita gabungkan ya. Nah, ini rangkaian atas dan rangkaian bawah ya, cabang atas dan cabang bawah itu adalah paralel ya, paralel, sehingga kalau ini paralel maka V-nya sama ya, ini maka V kedua cabang sama. Jadi beda potensial di sini ya dengan di sini itu ya sama saja dengan di sini dan di sini. Jadi V-nya R23 ya sama aja V-nya R4. Nah, ya. Sehingga kita bisa menggunakan perbandingan ya IA dan IB. Jadi berapa sih arus yang lewat atas dan lewat bawah, itu perbandingannya berapa. Nah, sehingga dengan hukum Ohm kita bisa buat perbandingan, berarti IA per IB ya, atas bawah gitu. I V per R, berarti V per R. Nah, ini kenapa 2R ya, karena yang atas kan 2R tadi gabungannya, yang bawah R saja karena cuma sendiri. Paham ya? Nah, kenapa ini V-nya sama? Kan tadi karena ini R23 dengan 4 atau atas dengan bawah itu tersusun paralel, sehingga V-nya sama. Sehingga saya tuliskan ini V saja. Bisa dicoret ya, V-nya dicoret, R-nya dicoret. Oh, ternyata perbandingan arus yang lewat A dan B itu 1:2. Artinya berarti lebih besar yang lewat bawah ya, karena yang bawah itu 2 nilainya. Bukan nilainya 2 ya, tapi perbandingannya 2, maaf. Nah, sekarang kita cari tahu nih berapa ampere yang lewat sini dan lewat sini. Nah, caranya gimana? Nah, next. Nah, ini kan perbandingannya tadi 1:2 ya. Nah, ini saya ajari kamu sedikit logika. Sehingga penjumlahan perbandingannya berapa? 3 ya. 1 ditambah 2, 3. Nah, yang masuk berapa? 2 ampere. Nah, berarti arus yang lewat atas kan nilai perbandingannya 1. Berarti 1 per jumlah perbandingan ya, 1/3 dikali yang masuk, sama dengan 2/3 ampere. Oh, berarti yang lewat atas itu 2/3 ampere. Yang lewat bawah berarti 2, ini didapat dari nilai perbandingannya, yang bawah kan 2 per 3 jumlah perbandingan ya, dikali 2, berarti 4/3 ampere. Nah, ya, jadi ketemu ya. Coba kalau kamu jumlahkan 2/3 ditambah 4/3, berarti 6/3 sama dengan 2 ya toh. Jadi yang masuk 2, yang lewat atas 2/3, yang lewat bawah 4/3 gitu ya. Paham ya? Oke. Lanjut. Contoh soal yang kedua. Nah, ini agak soal hot sini ya.
Mohon dipahami dengan saksama. Ini ada rangkaian seperti ini ya, dimana saat kedua saklar tertutup, jadi ini kan masih buka nih, ya ini keduanya tertutup, arus yang lewat sini itu 1 ampere, ini loh, lewat cabang atas itu 1 ampere. Nah, sekarang kalau misalkan saklar S2 dibuka, ini dibuka, dan yang S1 ditutup. Nah, berapa perbandingan arusnya yang terbaca di ampere meter? Ya. Nah, tipsnya ini, kita harus tahu berapa V sumbernya. Nah ini, ya kita mencari tahu dulu berapa ini loh, V sumbernya ini berapa. Nih tipsnya di sini, kita harus tahu dulu nih, ini berapa volt ya, baterai sumbernya berapa. Nah, kondisi pertama ini kondisi pertama ya, ketika kedua saklar ditutup. Nah, step 1 ya, langkah pertama kita harus mencari hambatan total R. Nah, ini totalnya tuh berapa ini? Kalau digabung semuanya ini berapa? Saat kedua saklarnya kondisi tertutup, S1 dan S2 ya. Ini saklar 1, saklar 2. Yang atas karena ini seri, maka hasilnya adalah 6 ohm ya, langsung 4 tambah 2. Lalu atas dan bawah digabungkan secara paralel ya. Atasnya 6, bawahnya 6. Paralel ya. Kalau paralel berarti penggabungannya dengan rumus 1/Rp tambah 1/6 tambah 1/6 ya, hasilnya 2/6. Lalu dibalik. Nah, ini yang maksud saya tadi, dibalik ya. Karena Rp-nya di bawah jadi dibalik. Berarti jadinya 6/2 sama dengan 3 ohm. Berarti segini kalau digabungkan nilainya 3 ohm. Lanjut. Nah, gabungin lagi dengan yang 3. Nah, ini kan udah 3. Ini 3. Satu garis hubung. Oh, berarti seri. Ya, berarti gabungan ini semua 3 ohm dengan 3 ohm. 3 tambah 3, 6. Ya, karena secara seri gabungannya. Lanjut. Step kedua. Nah, tadi diingat ya, berarti gabungan hambatannya berapa? 6 ohm, diingat ya. Menganalisis arus listrik yang mengalir pada tiap cabang. Nah, kita harus tahu nih, berapa yang lewat cabang ini ke sini berapa, ke sini berapa. Yang lewat atas, tadi kan di soal diketahui 1 ampere ya. Nah, yang lewat bawah berapa? Nah, ini ketika ini masih tertutup semua, yang lewat atas kan 1, yang lewat bawah berapa? Nah, karena tadi kita cari, ini kan hambatannya sama-sama 6 ohm ya, kalau dijumlah secara seri ya. Lah atas dan bawah sama-sama 6 ohm, ya berarti podo wae, sama saja. Berarti yang lewat bawah juga 1 ampere. Karena hambatan atas sama dengan hambatan bawah. Gitu ya. Nah, sehingga arus yang masuk berapa? Berarti 2 ampere. Kenapa? Karena 2 ampere lewat atas 1, lewat bawah 1. Ya berarti yang keluar dari baterai adalah 2 ampere. Nah, jadi arus 2 ampere inilah yang keluar dari baterai atau yang keluar dari sumber tegangan. Paham ya? Oke, langkah ketiga. Mencari sumber tegangan. Nah, tadi kita udah dapat apa aja? R total 6 ohm, arus yang keluar 2. Nah, berarti tinggal menggunakan apa? Hukum ohm. Iya, berarti tinggal V sama dengan I kali R. Lah, I-nya tadi berapa? 2 ampere. R jumlah semuanya berapa? Gabungannya 6 ohm. Tinggal dikali 6 kali 2, 12 volt. Nah, ternyata V baterainya itu 12 volt. Oke, nah sekarang kondisi kedua. Kan tadi kan soalnya sudah membandingkan ya. Nah, jadi kita bahas setiap kondisi. Sekarang kondisi kedua yang saklar 2-nya dibuka. Ini ya, dibuka. Saklar 1-nya ditutup. Nah, kalau saklar 2 dibuka berarti apa? Ini rangkaiannya putus ya. Berarti arusnya lewat atas tok. Lewat sini saja. Nah, lewat sini set gitu ya. Ini putus. Berarti ya, tidak ada arus yang lewat bawah atau yang lewat hambatan 6 ohm. Nah, langkah keempat, kita nyari hambatan total lagi, nyari R total ini ya, berapa ohm ini semuanya. Kalau ininya hilang. Berarti gampang ya. Nah, tinggal ini secara seri ya. Karena ini hilang, berarti ya rangkaiannya jadi seri. Ya, satu garis hubung saja. Kenapa? Karena cabangnya ini kan putus. Ya udah, berarti arusnya lewat atas saja. Jadinya seri. Tinggal ditambah ya, 3 tambah 4 tambah 2. Berarti berapa? 9 ya. Nah, 9 ohm. Paham ya? Langkah kelima. Nah,
Mencari arus yang terbaca amperemeter. Berapa itu? Nah, dengan hukum Ohm ya, I sama dengan V per R. Nah, tadi kan kita udah dapat tuh V baterainya sumbernya 12 volt ya dari step 3. Nah, lalu kita juga dapat R totalnya pada kondisi kedua itu adalah 9 ohm ya, berarti tinggal V per R ya, 12 bagi 9, 4 per 3. Nah, akhirnya jawaban akhir berarti perbandingan arus saat kondisi pertama tadi ya, saat kedua saklar ditutup, dan saat kondisi kedua yang saklar S2 nya dibuka, berarti tinggal dibandingkan ya. Jadi yang terbaca pada amperemeter adalah kondisi 1 ampere, yang kondisi kedua 4 per 3 ampere ya. Sehingga perbandingannya adalah 3:4. Paham ya? Oke, sip. Nah, silakan, ini adalah tugas kalian ya, nomor 1. Nah, ini silakan kalian kerjakan, foto dan upload di e-learning kita yang seperti biasa. Dan ini yang nomor 2. Nah, ya. 2 soal saja. Oh, enak kan? Enak kan? Nah, ya. Nomor 2 ini nomor 1. Ya, silakan dikerjakan, difoto dan diupload. Silakan dipahami ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran fisika. Ini adalah materi kedua ya. Besok kita masuk ke materi ketiga. Oke, masih dalam bab 1 ya, tentang listrik DC atau listrik dinamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.